Kabar Timnas, Sintayong pusing 7 keliling, Timnas SEA Games optimis. Peluang Indonesia menang lagi di FIFA Matchday, salam bola mata 11. Usai mengalami ujian berat sebelum dan sesudah Piala AFF 2022, pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali menghadapi ujian yang lebih berat di tengah dahsyatnya jadwal Timnas Garuda di beberapa level usia. Kabar pertama dari persiapan ajang Piala Asia U20 di Uzbekistan yang tinggal menghitung hari sejatinya TC yang diagendakan Coach STY sejak tanggal 1 Februari lalu diikuti 30 pemain yang telah dipanggil untuk bergabung. Termasuk beberapa pemain pilar utama yang diandalkan STY di ajang Piala AFF U19 2022 ajang kualifikasi Piala Asia U20 dan TC Timnas U20 di Turki dan Spanyol. Namun sampai dengan saat ini baru 21 pemain yang bergabung sementara 7 pemain masih tertahan di 2 klub besar BRI Liga 1 dan 2 pemain memilih lebih cepat bergabung ke klub Liga Eropa. Meski sudah difasilitasi PSSI untuk mencari solusi terbaik perlawanan kubu Persija Jakarta yang keberatan dengan kebijakan STY terkait agenda TC jangka panjangnya masih berlangsung. Persoalan ini sempat memanas dengan kritikan pedas yang dilontarkan pelatih Persija Thomas Doll yang menyindir Coach STY tidak paham sepak bola. Yang akhirnya dibalas berkelas oleh Sin bahwa kalau dirinya tidak mengerti sepak bola maka dia tidak mungkin bisa membawa negaranya Korea Selatan ke ajang Piala Dunia. Krisis pemanggilan pemain muda di klub ibu kota itu pun sejauh ini belum juga menunjukkan tanda-tanda yang bisa melegakan Coach STY. Dari 9 pemain muda Macan Kemayoran yang dipanggil tercatat baru 5 pemain yang sudah bergabung dengan Rabani Tasnim CS, yaitu Ahmad Maulana Syarif, Franky Misa Ginanjar, Wahyu Reza Aditya Nugraha serta Barnabas Sobor. Sisanya justru 4 pemain pilar Timnas U20 yang masih ditahan manajemen Persija, yaitu Muhammad Ferrari Alfrianto Niko Doni Tri Pamungkas dan kiper utama Cahya Supriyadi. Bahkan untuk melepas kiper muda ini pihak Persija sampai harus mengajukan syarat yang sedikit rumit. Jika nanti bergabung rekan-rekannya di Timnas U20 H-1 laga utama digelar, Cahya Supriyadi diminta untuk kembali ke klubnya karena kiper kedua Persija tengah cedera. Tindakan kubu Persija menahan pemain mudanya ini justru malah diikuti Persib Bandung yang menjadi salah satu rival berat Persija dalam perburuan gelar BRI Liga 1 musim ini. Dengan alasan jika Persija masih mempertahankan 4 pilar mudanya maka 3 pemain muda Maung Bandung yaitu Robi Darwis Kakang Rudianto dan Ferdiansyah Cecep Surya juga belum akan dilepas ke TC Timnas. Kabar terakhir menyebutkan jika Robi Darwis sudah dilepas. Namun faktanya nama pemain ini masih ada di line-up Maung Bandung saat bertandang ke markas Bali United seperti diinformasikan Dirtek PSSI Indra Syafri Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Selain 7 pemain muda lokal yang masih simpang siur kapan bisa bergabung, sepertinya beban pikiran Sintayong bertambah berat. 2 pemain yang biasa diandalkannya malah memilih mempercepat langkahnya untuk menjadi pemain abroad di Liga Eropa. Bahkan kepergiannya ke benua biru disinyalir tanpa laporan ke Coach STY atau PSSI dan membuat Coach STY merasa tersinggung. Semula Sin berharap Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate dapat mewujudkan cita-citanya usai mengikuti Piala Dunia U20 sehingga tidak mengganggu planning TC dan targetnya untuk membawa Timnas Garuda U20 bisa berbicara banyak di ajang AFC Cup U20 di Uzbekistan dan World Cup U20 di negeri sendiri. Sebagaimana yang diharapkan publik tanah air, PSSI dan para tokoh sepak bola serta petinggi pemerintah RI yang sudah mengultimatum kinerja Coach STY untuk bekerja lebih baik dan lebih keras lagi bagi Timnas Indonesia di tahun terakhir masa kontraknya bersama Timnas Indonesia. Suatu ujian yang maha berat di tengah tantangan para pelatih klub lokal yang kurang memuluskan langkahnya. Seperti diketahui selain Thomas Doll, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sampai pelatih Persebaya Coach Aji Santoso kerap melontarkan kritikan pedas akan pola TC jangka panjang yang saat ini diterapkannya karena dianggap kurang efektif, efisien dan cenderung merugikan pihak klub yang juga membutuhkan tenaga pemain pilarnya sesuai kaidah kontraknya bersama klub. Tak ingin agenda TC-nya berantakan dan bisa jadi saking pusingnya Coach STY sampai harus rela meratap memohon agar pihak klub segera melepas para pemain mudanya untuk segera bergabung demi persiapan Timnas Indonesia U20 bisa berjalan sesuai rencananya. Bahkan selain Dirtek Indra Syafri, Ketum PSSI Muhammad Iriawan hingga Menpora Zainuddin Amali sampai turun tangan untuk mengingatkan klub-klub agar merelakan pemainnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dengan membela Timnas di ajang kompetisi level dunia. Selain itu komunikasi pun terus dilakukan PSSI ke pihak klub KMSK Deinze, klub kasta kedua Liga Belgia yang baru saja meresmikan Marcelino Ferdinand dengan durasi kontrak 1,5 musim ke depan. Begitu juga PSSI terus berusaha melakukan pembicaraan dengan agen bintang muda milik Madura United Ronaldo Kuate yang tengah berada di Turki yang akan mengadu nasib mengikuti trial di negeri yang baru saja dilanda gempa dahsyat ini, agar bisa bergabung dengan klub peringkat 4 Divisi 2 Liga Turki Bodrumspor. Meski secara fakta Sintayong merasa pesimis keduanya bisa berlaga di Piala Asia U20 mulai tanggal 1 Maret mendatang mengingat Marcelino baru saja teken kontrak dan perlu adaptasi bersama tim barunya. Begitupun dengan Ronaldo jika jadi dikontrak Bodrumspor. Terlebih Piala Asia U20 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Bisa saja pihak klub tidak melepasnya seperti pengalaman Sandy Walsh yang gagal mendapat izin klubnya di Piala AFF 2022 yang lalu. Dalam situasi gawat darurat, striker lokal yang diharapkan jadi andalan hoki Caraka dikabarkan malah mengalami cedera saat latihan.
Hadirnya pilar-pilar baru yang dipanggil STY seperti pemain belakang keturunan Jerman Brandon Scheunemann asal PSIS Semarang. Pemain berdarah Brasil Hugo Samir, Ahmad Raya Ivanza asal Persik Kediri, dan striker ganas timnas U16 berusia 18 tahun milik Persis Solo Arhan Kaka diharapkan bisa meringankan beban STY di setiap lininya yang berpotensi kehilangan pilar-pilar andalannya di skuad Garuda Muda Asia U20, yang terkendala dilematis antara menjunjung tinggi profesionalitas atau rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya. Dari ajang SEA Games Kamboja yang jadwalnya beriringan dengan Piala Dunia U20. Meski dalam persoalan yang sama Coach Indra Syafri yang didaulat menggantikan STY menukangi timnas Indonesia U23 dimungkinkan tidak bisa memakai tenaga punggawa timnas U20. Namun peluang besar memakai tenaga dua gelandang ex-Liga Slovakia cukup terbuka lebar pasca kedua bintang muda Indonesia ini kembali ke tanah air dari klub lamanya. Ex-punggawa Zion Sled Morevis Egy Maulana Fikri langsung tampil meyakinkan bersama klub barunya Dewa United dengan 1 gol dan 1 asisnya, dan Witan Sulaiman yang memilih meninggalkan AS Trencin dipastikan akan bermain reguler dan menjadi andalan klub besar Liga 1 Persija Jakarta. Tentu kehadiran kedua pemain muda yang berpengalaman di level timnas senior dan kompetisi Liga Eropa akan memberikan support bagi Coach Indra Syafri bersama skuad SEA Games nantinya. Berbanding terbalik dengan sikon persiapan skuad Garuda U20. Meski direncanakan akan menghadapi duel berat melawan timnas Bolivia atau Tajikistan di laga FIFA Matchday tanggal 22 Maret mendatang. Timnas Garuda Senior besutan STY akan mendapat dukungan moral yang lebih besar dengan harapan bisa diturunkannya pilar-pilar naturalisasi secara bersamaan. Sehubungan FIFA Matchday merupakan agenda resmi yang masuk kalender FIFA, tentu pihak klub bisa melepas pemainnya untuk membela negaranya. Sebut saja rekrutan naturalisasi anyar yang belum merumput bersama skuad merah putih seperti Sandy Walsh dan Sain Patinama bisa melakukan debut perdananya bersama-sama. Untuk menemani Elkan Bagot dan Jordi Amat plus Mark Klok yang menjadi 5 pemain naturalisasi yang bisa diandalkan untuk berkolaborasi bersama para pemain lokal pride yang ada. Timnas Indonesia selama ini belum sekalipun bertanding melawan Bolivia. Salah satu negara asal benua Amerika Selatan atau Latin di zona CONMEBOL yang saat ini berperingkat 82 FIFA. Melihat catatan prestasinya di benua Amerika Latin yang sewilayah dengan negara-negara besar sepak bola dunia macam juara dunia Argentina, Brasil atau Uruguay, Bolivia tidak bisa dianggap enteng, pastinya lebih kuat dari timnas Curaçao yang dikalahkan 2 kali oleh Asnawi CS di laga FIFA Matchday September tahun 2022 yang lalu. Bolivia tercatat pernah 1 kali menjuarai Copa America tahun 1963 dan sudah 3 kali ikut Piala Dunia di edisi tahun 1930, tahun 1950 dan 1994. Meski sudah cukup lama di persaingan zona CONMEBOL, Bolivia kerap menjadi kuda hitam yang cukup diperhitungkan oleh negara-negara kuat lainnya. Sedangkan Tajikistan meski merupakan negara bekas pecahan Uni Soviet di benua Eropa Timur, namun dalam sepak bola negara tetangga Uzbekistan ini lebih memilih bergabung dengan AFC di kawasan Asia. Timnas Tajikistan pun berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dan saat ini menempati peringkat 108 FIFA. Meski bukan di level senior, timnas Indonesia U23 asuhan STY pernah mengalahkan timnas Tajikistan 2-1 di Republikan Central Stadium Dushanbe pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 dalam laga bertajuk uji coba jelang Piala Asia U23 kala itu. Gol cepat pemain Tajikistan Servoni Mabatshuf menit ke-5 mampu dibalas 2 gol yang ditorehkan Hanis Sagara menit 35 dan 1 gol Bagus Kahvi hasil asis dari Witan Sulaiman pada menit ke-63. Jika menilik hasil laga uji coba yang belum terlalu lama ini dan saat ini masih ditangani Coach STY, mungkin peluang timnas Indonesia untuk memenangi laga sekaligus misi mendongkrak ranking FIFA dari posisi 151 saat ini kontra Tajikistan akan lebih besar peluangnya dibanding jika menghadapi Bolivia yang juga memiliki peringkat FIFA lebih baik dari Tajikistan yang direncanakan PSSI bisa digelar kembali di depan publik sendiri. Meski belum 100% fix sejauh ini, PSSI terus berkomunikasi dengan kedua negara tersebut untuk memastikan keduanya atau salah satunya bisa menjadi lawan tanding timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Sementara dari ajang Piala Dunia U20, 15 negara dipastikan lolos untuk melengkapi timnas Indonesia U20 yang lolos otomatis sebagai tuan rumah. Sebelum drawing pembagian grup akan digelar tanggal 31 Maret nanti di Indonesia, saat ini masih tersisa 9 slot yang tersisa yang akan menggenapi 24 negara yang akan menjadi kontestan. Dari zona CONMEBOL menyisakan 1 slot, dari zona Afrika CAF 4 slot, dan 4 slot lagi tersisa di zona AFC. Berikut 15 negara yang sudah memastikan tiket di Piala Dunia U20 Mei mendatang. Semoga di sisa waktu sebelum laga perdana Piala Asia U20 digelar di Uzbekistan tanggal 1 Maret mendatang, Shin Tae-yong bersama skuad Garuda U20 dapat menemukan solusi terbaik dari punggawa muda yang ada atau pemain-pemain yang diragukan bisa tampil agar bisa segera bergabung bersama rekan-rekannya serta siap membela Panji Merah Putih. Bravo Timnas Indonesia!